Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kali ini saya akan melanjutkan kembali untuk mengerjakan soal PD Mitra, di mana sebelumnya saya sudah menyusun laporan perubahan modal. Maka pada video kali ini saya akan melanjutkan kembali dengan menyusun laporan keuangan yaitu neraca. Maka saya tambah sheet baru di sini. Saya buat namanya neraca. Untuk membuat laporan keuangan berupa neraca, untuk memudahkan kita dalam menyusun, maka kita membutuhkan neraca lajur. Nah, di neraca lajur kita lihat di bagian neraca. Nah, ini dia neraca ya, paling ujung, sebelahnya laporan sebelahnya laba rugi. Nah, ini dia. Angka inilah yang akan kita pindahkan ke dalam laporan keuangan berupa neraca. Jadi, neraca lajur sangat membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Kita mulai dengan membuat neraca. Kita buat dulu judulnya terlebih dahulu. Oke, kita buat neraca. Oke, sekarang kita bagi menjadi dua bagian. Di sini kita akan membuat neraca bentuk T ya. Jadi kita di sini membagi dua, satu untuk aktiva, yang satu untuk pasiva. Oke, sebelah sini namanya aktiva, di sini namanya pasiva. Nah, aktiva ini ada aktiva lancar dan aktiva tetap ya, atau harta lancar maupun harta tetap. Oke, kita tulis di sini aktiva lancar. Lalu ada lagi namanya aktiva tetap atau harta tetap, atau istilahnya adalah fixed asset. Ya, kalau aktiva lancar itu adalah current asset. Oke, kalau untuk pasiva sendiri itu ada kewajiban dan ekuitas atau equity atau modal ya. Kita mulai dari kewajiban. Kita akan mengerjakan namanya aktiva terlebih dahulu. Nah, di sini ada aktiva lancar. Aktiva lancar ini, kalau kita lihat di neraca lajur ini, kita lihat nomor 1 ini, yang 11100 dari cash in bank, sampai dengan prepaid tax. Ini adalah angka untuk nama akun-akun yang kita gunakan untuk aktiva lancar. Jadi kita tinggal menyalin saja nama-nama ini ke sini. Jadi salin satu per satu. Nah, seperti ini misalnya cash in bank. Nah, angkanya kita salin, angkanya yang diambil di bagian neraca ya. Nah, seperti ini aja. Nah, kayak gini. Nah, kita lanjut lagi petty cash dan lainnya. Oke. Karena prepaid tax nggak ada angkanya, kita lewatin aja. Kita nggak usah buat. Nah, kalau mau cepat pakai Excel bisa copy paste special value. Nah, seperti ini. Oke ya. Oke, kita lanjut dengan ini juga. Oke, kalau yang allowance ini letaknya ada di kredit ya, maka kita kasih min. Jadi kita manualkan yang ini. Nah, segini. Ini biasanya kalau kita manual nih, biasanya settingannya nih buka tutup kurung langsung. Kenapa? Karena dia mengurangi angka dari account receivable. Oke, kalau udah kita jumlahkan ini semua. Ini buka tutup kurung ya, yang ini angka ini. Oke ya, kalau udah kita buat di sini
total aktiva lancar. Oke, sekarang kita akan mengerjakan untuk aktiva tetap. Nah, aktiva tetap ini harta tetap atau fixed asset. Di sini fixed assetnya adalah equipment at cost dan equipment akumulasi depresiasi. Jadi cuma dua ini aja. Ini sebetulnya satu aktiva ya, equipment aja, yaitu peralatan. Jadi kita bisa copy paste special value. Nah, oke. Lalu angkanya ini 25.800.000. Kalau untuk akumulasi ini ada di kredit. Jadi ini adalah pengurangnya. Oke, seperti ini. Ini kita jumlah di sini. Jadi sebetulnya angka dari ini 25.800.000 kita kurangin dengan equipment akumulasi depresiasi ya. Oke. Ini buka tutup kurung aja untuk equipment akumulasi depresiasi. Nah, ini dia. Udah, kalau udah kita jumlahkan total aktiva lancar ditambah dengan total aktiva tetap. Oke, seperti ini. Ini adalah total aktiva. Ini adalah total aktiva keseluruhannya, baik aktiva lancar maupun aktiva tetap. Kalau udah kita garis 2. Sebentar. Ini garis 2 yang di sini. Oke, sekarang aktiva udah selesai. Jadi di dalam aktiva itu ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Ini current asset, ini fixed asset. Nah, kalau udah kita jumlahkan, ini adalah total dari aktiva. Sekarang kita akan menghitung namanya pasiva atau kewajiban dan ekuitas. Nah, kewajibannya kita lihat di sini kewajiban itu adalah yang nomor akun 2 dari account payable sampai dengan ini dia bank ambisi allowance. Nanti di sini ada kewajiban 2. Dipisahkan ada kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek yang ini dari account payable sampai dengan PPN income nih. Kalau nggak ada angkanya dilewati berarti sampai dari account payable sampai dengan PPN payable. Oke, kita buat dulu kewajiban jangka pendek. Ini kewajiban lancarnya. Current liability. Nah, bahasa istilah aslinya adalah current liability. Oke, kita pindahkan dari account payable. Nah, kayak gini. Oke, kita copy saja. Kalau udah, angkanya lagi kita pindahkan. Angkanya juga bisa di-copy. Lalu kita jumlahkan. Oke, ini adalah total dari kewajiban jangka pendek atau current liability.
Lalu ada kewajiban jangka panjang. Atau long term liability istilahnya. Ini adalah Bank BCA. Ini cuma ada satu. Langsung aja kita taruh di sini. Kita jumlahkan. Total dari kewajiban jangka pendek kita tambah dengan kewajiban jangka panjang. Ini adalah total kewajiban. Ini kewajiban. Kalau udah kita lanjut, karena kewajibannya udah berarti kita ngomongin ekuitas atau modal. Di sini nama modalnya adalah Rupiah Capital. Jadi kita menggunakan istilah yang ada di sini. Nah, ini dia. Totalnya bukan dari angka ini, tapi angka ini dikurangin dengan preferred ditambah dengan laba. Nah, angkanya yang pas itu ngambilnya dari laporan perubahan modal dari sini saja. Oke, kalau udah kita jumlahkan. Ini formatnya seperti ini. Nah, kita jumlahkan. Nah, total kewajiban ditambah dengan total ekuitas. Ini dia. Nah, angkanya sama ya. Ini berarti total pasifa. Oke. Jadi inilah neraca yang ada pada soal PD Mitra. Jadi neraca itu terdiri dari aktiva dan pasifa. Ya, aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap, yaitu current asset dan fixed asset. Lalu kemudian pasifa itu adalah kewajiban dan ekuitas atau modal. Kewajiban ini adalah liability. Di sini ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang atau long term liability. Angka-angka ini bisa didapat dari neraca lajur bagian neraca untuk memudahkan kita membuat neraca. Lalu ekuitas, angkanya ini kita ambilnya dari laporan perubahan modal. Jadi angka perubahan modal, angka modal akhir, ini dipindahkan ke neraca sini. Nah, tinggal dipindahkan saja. Nah, totalnya ini adalah total pasifa. Ini total pasifa harus sama dengan total aktiva. Oke, seperti ini ya. Harus sama. Jadi tidak boleh beda. Demikian video kita kali ini membuat laporan keuangan berupa neraca pada soal PD Mitra. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.